Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut kami paparkan tugas mata kuliah pajak dan investasi daerah dengan dosen pengampu Dr. Andes Insinyur Dedi Budiman Hakim yang dikelompoi oleh Hafid Raharjo dan Vali Nasrullah. Berikut kami paparkan tugas pertama kali ini terkait pendapatan asli daerah, yaitu di Kabupaten Bangka Selatan. Dan sedikit berbicara mengenai profil Bangka Selatan, kabupaten ini dibentuk pada tahun 2003 sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan. Dan menurut data TPS Kabupaten Bangka Selatan dalam angka 2021, Kabupaten Bangka Selatan terletak di bagian selatan Pulau Bangka, di mana secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai luas kurang lebih 3.607,0,8 km persegi yang meliputi atau yang terdapat 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Payung, Pulau Besar, Sipang Limba, Tobuali, Tugu Sadai, Air Gegas, Epar Pongo, dan Kepulauan Pongo. Kabupaten Bangka Selatan sendiri berada di selatan Pulau Bangka dan berbatasan langsung dengan perairan laut sebelah selatan, timur, dan baratnya, serta tidak jauh dari jalur pelayaran internasional, memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi kawasan barat Indonesia pada masa mendatang. Kawasan di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari daerah pesisir, itu Kecamatan Tukasadai, dan kepulauan, yaitu di Kecamatan Lepar Pongo dan Kecamatan Kepulauan Pongo, serta kawasan yang merupakan daerah pertanian, perkebunan, dan hutan lindung, serta kawasan pertambangan timah. Berikut untuk data jumlah penduduk sesuai dengan data BPS Kabupaten Bangka Selatan dalam angka 2021. Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan saat ini yaitu sebesar 1.098.189 jiwa, dan untuk kepadatan penduduknya yaitu se-Bangka Selatan sebesar 55 jiwa per kilometer persegi. Berikut terkait data tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan data BPS Kabupaten Bangka Selatan dalam angka 2021, yaitu terdapat persentase penduduk miskin sebesar 3,52%, dan kita bisa lihat sesuai dengan gambar grafik di samping terjadinya fluktuatif ya, karena pada tahun 2016 hingga 2017 tersebut terjadinya peningkatan, dan 2017 hingga 2019 terjadinya penurunan, dan 2019 ke 2020 terjadinya peningkatan. Selanjutnya data IPM atau Indeks Pembangunan Indonesia pada tahun 2020. Indeks Pembangunan Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan adalah sebesar 66,90. Indeks Pembangunan Indonesia Kabupaten Bangka Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 6,54. Selanjutnya sesuai data inflasi, perkembangan indeks harga konsumen dan inflasi Kota Tobuali dengan data terakhir yang kami dapatkan yaitu bulan Januari hingga Juni 2020 terkait kelompok pengeluaran yaitu makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik dan sebagainya, perlengkapan peralatan dan sebagainya, kesehatan, transportasi, informasi komunikasi dan sebagainya, reklame, olahraga, pendidikan, penyediaan makanan, minuman, restoran, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sesuai perkembangan inflasi di Kota Tobuali pada periode Januari-Juni tahun 2020 ini relatif masih cukup terkendali. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu
sebesar 0,88%, dan untuk deflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2020, yaitu sebesar minus 0,76%. Ya, selanjutnya pada tampilan ini akan dipaparkan mengenai profil ekonomi Kabupaten Bangka Selatan. Jadi sebagaimana ini gambaran umum awal dari perekonomian Kabupaten Bangka Selatan adalah kita menggunakan indikator berupa produk domestik regional bruto atau dasar harga konstan dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Di sini satuannya adalah juta rupiah, sehingga dapat kita lihat bahwa ada peningkatan dari tahun 2014 PDRB Kabupaten Bangka Selatan itu sebesar 4,6 triliun rupiah. Secara perlahan konsisten dia meningkat pada tahun 2019 mencapai angka 6,1 triliun rupiah. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Selatan. Dalam presentasi kita lihat bahwasanya pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan itu mencapai 4,7%, selanjutnya 2013 4,5%, dan seterusnya sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonominya hanya mencatatkan angka sebesar 2,55%. Artinya pertumbuhan ekonomi daerah ini bisa dibilang mengalami stagnasi, ya, karena tidak mampu mencatatkan tren yang meningkat atau mungkin bisa melebihi angka 5%, namun dia hanya angkanya berkisar stagnan di angka 4, sekian persen. Jika dihitung rata-rata, maka pertumbuhan ekonomi Bangka Selatan dari tahun 2012 ke 2015 sebesar 4,53%. Ya, selanjutnya kita akan melihat apa saja lapangan usaha yang mendominasi PDRB di Kabupaten Bangka Selatan. Nah, ini berdasarkan data yang kami kumpulkan dapat dilihat bahwasanya ada 5 sektor utama, yakni ada pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian ada pertambangan, penggalian, yang kemudian juga ada perdagangan besar, eceran, dan juga reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian ada konstruksi. Yang warna kuning ini terakhir adalah administrasi pemerintah, ini adalah konsumsi pemerintah. Jika di total semua dari 5 sektor utama ini atau 5 besar lapangan usaha ini kontribusinya mencapai hampir 80% lebih terhadap perekonomian Bangka Selatan. Artinya perekonomian daerah itu terpusat pada 5 lapangan usaha utama ini. Selanjutnya, jika kita lakukan bagi perhitungan rata-rata, maka kontribusi rata-rata dari 5 besar lapangan usaha ini mencapai 86,6%, angka yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya kita akan melihat tren pertumbuhan lapangan usaha. Kita sudah mengetahui bahwasanya ada 5 besar lapangan usaha yang mendominasi pertumbuhan, mendominasi dari komposisi PDRB di Bangka Selatan. Namun apakah mereka juga menunjukkan pertumbuhan yang positif atau mungkin stagnan atau mungkin negatif? Berdasarkan data yang kami kumpulkan juga dari Badan Pusat Statistik kita olah, kita lihat bahwasanya ada 3 sektor yang memiliki tren pertumbuhan yang cukup baik, yaitu ada pengadaan air, listrik, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Jadi kita lihat bahwasanya ini sempat mencatat pertumbuhan sangat tinggi, 27% pada tahun 2012, pada tahun kemudian dia 12%, meskipun sempat menurun tahun 2014 karena mungkin ada perlambatan ekonomi, namun dia secara rata-rata dia yang menyumbangkan pertumbuhan tertinggi, pertumbuhan yang positif. Selanjutnya adalah lapangan usaha pengangkutan listrik dan gas. Warna biru ini juga pertumbuhannya cukup baik karena pertumbuhannya itu double digit, ya. Kemudian terakhir adalah jasa keuangan asuransi yang juga tumbuh cukup baik, bahkan sangat tinggi. Nah, yang menarik di sini kita saksikan bahwasanya 2 sektor klasik tadi, yaitu pertanian warna kuning ini dan juga pertambangan, justru pertumbuhannya ya bisa dibilang stagnan, terutama pertambangan, ya. Di sini bahkan mencatat pertumbuhan minus tahun 2012, 2013, 2015, dan juga
2018 dan juga 2019 untuk mencatat pertumbuhan Guinness, dan juga sektor pertanian yang merupakan sektor penyumbang tertinggi itu jadi juga fluktuatif. Bahkan pada tahun 2017 pertumbuhannya 0,09% gitu, artinya emang ada stagnasi di situ. Nah, kemudian kita bisa simpulkan bahwasanya ada 3 lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, yaitu pertumbuhan yang double digit atau angkanya di atas 10%, yaitu pengadaan listrik, pengadaan air, pengadaan listrik juga disebut asuransi. Oke, selanjutnya kita sekarang akan melihat pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2012-2019. Di sini kita mengumpulkan data dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Ada tabel yang kita sajikan di sini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya total pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan juga mengalami peningkatan ya secara konsisten dari 529 miliar pada tahun 2012. Pada tahun 2019 itu meningkat sampai 140 miliar atau naik hampir 400 miliar atau naik hampir 2 kali lipat. Meskipun begitu, kita lihat di sini bahwasanya peningkatan ini rupanya jika lihat dari PAD itu PAD-nya pada tahun 2012 mencapai 20 miliar, 2019 sudah mencapai 60 miliar, juga peningkatan yang cukup baik. Untuk peningkatan hampir mencapai 40 miliar ya. Meskipun begitu, menurut saya juga angka ini tidak konsisten ya, karena sempat naik drastis pada 2017, namun 2018 juga sempat turun cukup dalam ya, juga ketika tahun 2017. Sektor juga melihat bahwa saya ini adalah komponen dana perimbangan yaitu dana bagi hasil, DKU dan juga DAK. Nah, di sini ada kita lihat bahwasanya meskipun pendapatan daerah konsisten mengalami peningkatan, PAD juga meningkat meskipun ada fluktuasi. Dana perimbangan atau sini sangat dominan dalam menyumbang pada pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan. Misalnya angkanya cukup tinggi ya, kita bahwasanya DKU saja mencapai 300 M dan pada tahun 2019 mencapai 400 M, yang juga meningkat cukup tinggi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kontribusi dari PAD Bangka Selatan terhadap pendapatan daerah. Nah, di tabel yang pertama di grafik kita lihat bahwasanya kontribusinya sangat kecil ya, hanya di bawah 10%. Tahun 2017 memang sempat mencapai angka 10%, 10,9, hampir 11%, namun setelahnya angkanya itu stagnan di angka sekitar 3,9, 3,6, 6, dan bahkan 60. Jadi mungkin angkanya kontribusi PAD itu belum cukup signifikan dalam menyumbangkan pendapatan daerah. Demikian juga di sekitar bahwasanya jika kita breakdown, PAD itu terdiri dari pajak kontribusi daerah juga. Di sini bahkan kita lihat bahwa kontribusi pajak daerah juga belum terlalu signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah, sehingga memang kontribusi potensi lokal keuangan daerah itu masih sangat terbatas. Di sini terlihat bahwasanya tahun 2012 bahkan pajak daerah hanya 0,8% dan kontribusi daerah juga cuma 0,4%. Jadi sempat mencapai angka tertingginya pada tahun 2017 4%, dan kontribusi daerah juga tertinggi pada tahun 2019 1,6%. Artinya kedua komponen dalam PAD ini juga masih sangat kurang kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga daerah ini masih sangat tergantung terhadap dana perimbangan dari. Nah, ini juga kita lihat di sini. Selanjutnya adalah kontribusi dana perimbangan. Kita di sini bisa melihat bahwasanya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah lalu 3 skema, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga dana bagi hasil pajak dan juga bukan pajak, itu sangat diandalkan oleh Pemda dalam pembiayaan pembangunan. Di sini kita total itu jumlahnya hampir mencapai 80%. Jadi bisa dibilang di Bangka Selatan itu dana perimbangan itu 80% sangat membantu dalam pendapatan daerah dalam pembiayaan bangunan. Sisanya 20% itu kurang lebih mungkin masih bisa disokong dari PAD. Jika kita melakukan perhitungan rata-rata, maka kontribusi dana perimbangan pada tahun 2012 sampai tahun 2019 itu mencapai 81,9%.
Nah, pajak daerah apa saja yang menjadi andalan dari daerah Bangka Selatan ini? Kita lihat di sini bahwasanya berdasarkan data yang dikumpulkan ini kita menemukan sedikit ada 5 yang kita lihat memberikan kontribusi yang cukup tinggi menjadi andalan dari pendapatan daerah ya, atau pajak daerah, yaitu adalah pajak penerangan jalan. Sini nilainya cukup tinggi, kontribusinya cukup tinggi, meskipun dia pada tahun 2015 mencapai 52%, meskipun dia akhirnya pada tahun 2016 seterusnya dia stagnan di angka 30%. Yang menarik nomor 2 adalah pajak mineral bukan logam dan batuan ya, karena ya, di Bangka Selatan adalah daerah yang terkenal dengan tambang timah. Ini di sini kemudian ada pajak yang cukup membantu dalam pembangunan daerah. Di sini kita lihat bahwasanya ada tahun 2014 angkanya 20%, dan tahun 2019 angka sudah mencapai 46,9%. Selanjutnya nomor 3 adalah BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah bangunan. Ini artinya banyak pembangunan yang untuk tanah, untuk rumah maupun yang lainnya, sehingga dia juga kontribusi yang cukup baik bagi daerah, meskipun pada tahun 2019 itu juga trennya sedikit menurun, cukup dalam penurunannya. Yang keempat adalah pajak kopi dan bangunan, yang juga mirip dengan ini juga trennya terlihat cukup stagnan. Dan yang terakhir adalah pajak restoran, yang pastinya juga bisa dilihat juga cukup stagnan. Nah, secara umum dari data yang kita kumpulkan itu ada 12 jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Bangka Selatan. Sebagai catatan juga dari data yang kami kumpulkan juga bahwa pada tahun 2017 ini rincian dari jenis-jenis pajak daerah itu tidak di breakdown secara lebih rinci, sehingga emang angka di sini angkanya kosong karena memang tidak ada keterangannya. Jadi itu dan jadi disampaikan bahwasanya itu masuk dalam pajak daerah lainnya, atau nilainya mungkin di-pool dari satu jenis, pun mungkin ada perubahan dalam penetapan pos-pos pajak daerah. Selanjutnya kemudian adalah 5 besar relasi distribusi daerah. Nah, 5 besar ini ada ini angkanya kita lihat di pie chart ini. Nomor 1 adalah retribusi plan kesehatan atau RSUD, itu menyumbangkan kontribusi yang sangat menyumbangkan retribusi kepada daerah cukup dengan sangat signifikan 73,4%. Sisanya adalah dari pengendalian telekomunikasi, kemudian adalah pelayanan pasar, kemudian adalah dari IMB, kemudian pelayanan persampahan, kebersihan juga, dan kontribusi lainnya. Ada macam-macam kontribusi, yaitu ada sekitar 23 distribusi daerah Kabupaten Bangka Selatan yang setiap tahun itu mengalami perubahan ya. Ada yang awalnya baru ada, kemudian tidak ada, kemudian ada seperti jasa tera ulang, kemudian ada produksi usaha daerah dan lain-lainnya. Nah, saatnya kita sekarang akan melakukan analisis pendapatan daerah secara sederhana. Ada beberapa analisis yang kita lakukan. Pertama adalah analisis rasio kemandirian. Nah, yang kemandirian ini adalah suatu rasio yang menggambarkan bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah dalam dia mampu membiayai kegiatannya sendiri jika dibandingkan dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Itu sudah dihitung, rumusnya adalah pendapatan asli daerah dibagi dana perimbangan. Jadi kemudian di sini ada kriterianya berapa persentasenya. Nah, bisa lihat di sini, jika lebih dari 50 sudah sangat baik, sedangkan jika hanya 0 sampai 10% maka nilainya itu berarti kemandirian keuangan daerah itu sangat kurang gitu. Nah, sebagaimana data yang kita sudah sajikan, kita kemudian mengolah data, kita menemukan rasio kemandirian ini masih jauh ya, masih sangat kurang gitu, karena angkanya itu hanya berkisar dari 4 sekian sampai peaknya tahun 2017 itu mencapai 13, itu sudah lebih dari 10%. Masih kita dikategorikan daerah itu masih sangat tergantung pada dana perimbangan dan bisa dibilang belum mandiri secara keuangan.
Selanjutnya kita akan melihat rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Atau semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat atau juga dari provinsi. Terlihat di sini bahwasanya rumusnya adalah pendapatan asli daerah PAD dibagi dengan total penerimaan pemerintah tanpa subsidi dengan kriteria 0 sampai 10 sangat rendah, mirip dengan sebelumnya. Nah, kita sudah mengolah datanya. Jadi kita lihat bahwasanya rasio ketergantungan daerah Bangka Selatan sangat tinggi ya, angkanya itu sekitar 80. Dikaji rata-rata tahun 2019 itu ketergantungannya mencapai 81,2% atau sangat tinggi dan sempat menyentuh angka 77, namun ya memang sangat tinggi ketergantungan keuangan daerah Bangka Selatan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh pusat kalau ada perimbangan. Selanjutnya kemudian kita akan menghitung rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Bangka Selatan. Desentralisasi fiskal itu menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan. Di sini melihat bahwa rumusnya adalah PAD dibagi dengan total penerimaan daerah dan skala intervalnya itu ya 0, masih mirip dengan sebelumnya, 0,90 sangat kurang dan seterusnya. Nah, kita menemukan bahwasanya rasio desentralisasi fiskal itu juga masih sangat kurang di Bangka Selatan ini. Artinya memang kemampuan fiskal yang dimiliki itu masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik oleh daerah, karena daerah belum menguasai pembiayaan dengan baik, sehingga bisa dibilang desentralisasi fiskal di Bangka Selatan juga masih sangat kurang, sehingga ya perlu tingkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pembiayaan melalui peningkatan PAD. Sehingga bisa dikatakan pembangunan di daerah Bangka Selatan juga masih sangat tergantung terhadap pembiayaan melalui dana perimbangan dan belum bisa banyak bergerak dengan menggunakan sumber pendapatan lokal yang ada. Selanjutnya adalah rasio efektivitas PAD. Ini adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Jadi ini adalah kita lihat bahwa saja rasio efektivitas ini adalah bagaimana rasio PAD itu dibandingkan dengan target PAD yang ada. Nah, ini menurut data yang ada yang telah kita olah, rasio efektivitas PAD sangat baik, sangat efektif gitu, karena target yang dibebankan sekitar 20 realisasi yang 20,1, realisasi yang mencapai 20,8 dan seterusnya. Terlihat di sini efektif itu sebanyak 4 kali, juga sangat efektif juga sebanyak 4 kali. Artinya memang keuangan dinas penerimaan daerah yang bertugas untuk membuat target PAD berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun bisa dibilang ya inilah mungkin kemampuan daerah yang sangat terbatas dalam mencari sumber-sumber biayaan dalam pembangunan daerahnya, meskipun sangat efektif. Nah, kemudian kita akan menghitung elastisitas PAD dan pajak daerah pada kabupaten terhadap PDRB. Elastisitas ini digunakan untuk mengukur, memahami dampak dan suatu kebijakan dengan mengukur berapa pulsa perubahan satu variabel dengan perubahan variabel lain. Elastisitas adalah tingkat kepekaan dari suatu variabel ketika terjadi perubahan pada variabel lainnya. Di sini kemudian ini kita ambil contoh dari sudut menggunakan BPHTB, karena bentuk data yang kami miliki di BPHTB-nya juga kurang rapi gitu, sehingga kita menggantinya dengan komponen pajak daerah dan juga PAD. Di sini kita bahwasanya elastisitas baik pajak daerah maupun PAD itu angkanya masih sangat kecil ya, hanya 0, sekian. Sedangkan elastisitas itu kan kita tahu angkanya itu
lebih dari satu, atau sangat peka, atau kurang dari satu, atau sama dengan satu. Ini berarti disimpulkan bahwasanya kualitas pajak daerah dan juga PAD di Pangkas terhadap PDRB Bangkasan itu nilainya masih kurang dari satu. Artinya perubahan penerimaan pajak daerah dan juga penerimaan PAD tidak akan mempengaruhi, artinya tidak akan banyak mempengaruhi penerimaan PDRB seperti itu. Artinya emang kurang peka begitu. Jadi misalnya PAD-nya naik atau turun, PDRB tidak akan naik atau turun juga gitu, karena memang sifatnya inelastis. Selanjutnya kemudian yang terakhir adalah tax effort atau daya kemampuan pajak, adalah kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Di sini bisa kita dapat melihat bagaimana kemampuan satu daerah dalam memungut pajak di daerahnya. Ini bisa lihat bahwasanya rumusnya adalah realisasi dari pajak daerah ini dibagi dengan PDRB dikali 100%. Nah, kita temukan hasilnya adalah tax effort pajak daerah di Bangkasan itu hanya mencapai 0,09 sampai 0,54%. Artinya memang nilai yang diharapkan adalah 1 atau 100%. Artinya daerah tersebut sangat kuat dalam atau mampu menarik potensi ekonomi daerah yang ada sih. Namun jika angkanya ya hanya 0, sekian, itu artinya daerah masih kemampuannya dalam memungut pajak itu masih sangat terbatas. Nggak bisa dipulkan dari tax effort di Bangkasan juga masih sangat terbatas sebagaimana dilihat dalam tax effort tersebut. Ya. Yang dapat disampaikan semoga dapat bermanfaat bagi para pemirsa. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.